Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera dari Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang menyanyi secara unisono. Nah, minggu kemarin kan kalian sudah belajar tentang teknik pernapasan dan teknik vokal. Kali ini kita akan melanjutkan pada materi tentang berlatih vokal. Coba anak-anak buka buku halaman 36. Kita lanjut ke bagian C, berlatih vokal. Ya, berlatih vokal. Nah, latihan vokal dapat dilakukan sambil menyanyi, yaitu dengan melakukan eksplorasi lagu model. Ya, lagu model tersebut dinyanyikan dengan cara mengubah nada dasar secara berturut-turut, artinya meningkat ya. Dari nada dasar apa kemudian dinaikkan lagi, dipindahkan lagi nadanya sehingga kita bisa mengetahui di mana juga kelemahan kita bisa melatih itu ya. Silahkan kamu latih di rumah. Nah, perlu kita ketahui di dalam bernyanyi itu kita harus tahu dulu dasarnya. Nah, kita kemarin sudah membahasnya atau sudah mempelajarinya, apa sih yang kita perlukan dalam bernyanyi. Yang pertama itu artikulasi kemarin kan kita sudah pelajari, kemudian pemenggalan kata, berapa lagi kemarin? Ya, banyak hal. Contohnya lagi bernafas. Ya, kita sudah bahas kemarin pernafasan. Ada pernafasan dada, pernafasan perut dan diafragma. Nah, untuk melatih semuanya itu kita harus juga memiliki dasar yang kuat. Salah satunya yang tadi itu pernafasan. Namun sebelumnya itu kita ada yang disebut dengan pemanasan, ya. Ada yang disebut dengan pemanasan. Pemanasannya bagaimana, Sir? Bagaimana gini dia. Kita membuat peregangan dulu untuk tubuh kita karena ketika kita bernyanyi ada beberapa hal yang akan kaku ya sehingga sulit untuk bernyanyi. Jadi kita harus melakukan yang namanya stretching ya. Nah, melakukan seperti ini ya kemudian dilawan lagi. Ini sama halnya dengan berolahraga. Jadi kalau kamu dalam berolahraga juga melakukan hal tersebut kan? Melakukan hal ini ya santai saja dan dibalas lagi. Ini stretching namanya. Kemudian untuk pundak ini juga sangat perlu dalam bernyanyi. Ya untuk pundak kemudian dibalas lagi. Setelah itu iga-iga. Nah, ini sangat penting dalam bernyanyi. Ini disebut pemanasan dalam bernyanyi. Setelah itu ini tulang punggung. Ya, kita buat seperti ini, tarik. Nah, jadi silakan dilatih. Ya, ini bukan hanya dilakukan oleh penyanyi seperti yang masih belum profesional, bahkan penyanyi yang sudah profesional itu sendiri melakukan pemanasan sebelum bernyanyi. Pemanasan selanjutnya itu ialah gini. Bernapaslah. Jadi dasarnya itu pernafasan sebenarnya. Tadi sudah kita lakukan yang namanya pemanasan dalam tubuh kita ya, meregangkan tubuh. Nah, sekarang bernapaslah dengan irama yang berbeda untuk berlatih mengatur nafas. Ya, jadi mulailah berlatih dengan bernafas pendek-pendek saja. Ya, pendek dan cepat. Kemudian selama 30 detik ya, selama 30 detik. Nah, apa katanya? Pastikan Anda merasakan udara mengalir masuk ke dalam paru-paru saat menarik nafas dalam-dalam. Jadi tarik. Jadi silakan paru-paru bisa kita latih. Nah, ini mengembang di atas. Nah, kalau perut ini perutnya akan mengembang. Ya, perut akan mengembang. Nah, itu kamu latih. Nah, setelah itu berlatih membuang napas dengan menghembusan panjang. Nah, yang terkendali panjang. Jadi duduk seperti ini, ya, rileks saja, tangan lurus ke bawah. Kemudian dalam bernyanyi itu seperti ini. Bagusnya itu kamu berdiri untuk berlatih, ya. Namun duduk seperti ini juga bisa. Kamu tegap seperti ini, jangan mendongak ke atas atau jangan gini. Dan jangan juga begini, ya, jangan nunduk seperti ini ya. Jangan, itu tidak bagus untuk pernafasan. Tetapi siap saja seperti ini, siap. Ya, sehingga pernafasan itu gampang. Nah, tarik nafas, ya, isi perut, ya, perut bagian bawah, jadi tarik. Ya, perut akan mengembang. Itu tidak masalah, kembangkan saja. Namun berbeda dengan yang namanya itu super diafragma. Nah, kalau kekuatan diafragma itu, jadi itu perut itu agak ditekan ke dalam, jadi ya, tertekan ke dalam, jadi itu untuk menarik nafas panjang, ya. Jadi ketika kamu bernyanyi kamu bisa menyanyikan
lagu dengan panjang gitu ya. Nah, berlatih membuang napas dengan hembusan panjang yang terkenal. Latihan ini membuat napas lebih bertenaga sehingga suara tidak terdengar datar atau membosankan saat berbicara atau bernyanyi. Ya, jadi untuk berbicara sendiri kita ada pernafasan kan. Nah, selanjutnya itu, lakukan lip trill ya, lip trill. Nah, atau tongue trill juga namanya, yang tongue trill, lidah. Nah, kalau lip trill ini dengan menggetarkan bibir, ya, dengan menggetarkan bibir agar suara tidak cempreng. Nah, latihannya seperti gini nih, seperti gini. Jadi silakan kamu buat seperti ini, ya, kamu buat seperti ini, gini nih. Nah, atau bisa kamu menggunakan dua tangan. Nah, jadi latihan gini, gitu ya, jadi latihannya gini. Nah, seperti itu. Bisa kamu naikkan. Nah, kamu bisa, bagi kamu yang susah melakukan ini, silahkan lakukan dengan tongue trill. Tongue trill itu itu tongue trill, jadi lidah. Namun bagi kamu yang susah bermain dengan lidah ini, yang susah menggunakan lidah atau cadel namanya biasanya kalau nggak saya tidak salah ya, susah, jadi gunakan aja lip trill ya dengan seperti ini. Kenapa kita lakukan seperti ini? Karena kalau kita melepas ini, maka rongga di sini itu sedikit lelah, capek ya. Wah, ini agak capek. Jadi latihan seperti ini. Ya, lakukan seperti ini atau seperti ini tadi saya bilang. Nah, kemudian ada yang disebut dengan humming. Nah, ini biasa juga dilakukan oleh penyanyi-penyanyi profesional, humming. Nah, itu latihan dalam bernyanyi ya, dalam vokal. Jadi itu dilatih dulu dasarnya sehingga kamu bisa memiliki nada-nada, menghasilkan bunyi-bunyi yang bagus. Kalau lip trill tadi apa saya bilang? Menggetarkan bibir agar suara tidak cempreng. Ya, kadang kita, kalau kebiasaan kita berbicara cempreng, maka ketika kita bernyanyi pun akan menghasilkan suara yang cempreng. Nah, untuk menghindari hal tersebut maka dilakukan yang namanya lip trill. Nah, namun kalau susah lip trill ini, lip bibir, kalau susah itu maka dilakukan yang namanya humming atau bersenandung, ya, bersenandung. Nah, itu untuk kesusahan. Cara ini berguna untuk memindahkan sumber suara dari tenggorokan ke mulut. Bersenandung. Nyanyi saja. Contohnya lagu apa contohnya? Nah, silakan kamu coba di rumah, silakan kamu latih diri kamu di rumah sehingga kamu bisa menghasilkan suara yang mantap ya. Silakan kamu coba dengan menggunakan lip trill tadi juga bisa. Nah, latih di rumah ya. Silakan berlatih dan coba-coba di rumah sehingga kamu bisa menghasilkan suara yang merdu, suara yang tidak cempreng ya. Oke, saya rasa demikian.